Oh iya nanya terus apa dia dapatnya? 10 menit deh. Soalnya pas kita terus
Assalamualaikum. Ada terdengar suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan bagi yang belum dibuka kameranya untuk diaktifkan mode kameranya. Dan bagi teman-teman yang masih belum masuk, tolong diingatkan barangkali lupa ya.
Assalamualaikum. Mohon ditutup dulu. Jadi pendengar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana pagi kalian hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan? Pak. Sudah. Belum, Pak. Oke, ada yang puasa juga barangkali ya. Mudah-mudahan kita Atau ikut ke puasa. ya ini Puasa Pak saya. ya, gimana Bapak kurang Puasa. puasa ya? Alhamdulillah. Sunnah. Bagi 10 MIPA 1 sampai IPS. Mungkin belum tahu Bapak sebagai guru baru di SMA 19 dan Bapak bersama Ibu Irma. Kita akan belajar bareng sama-sama. Jadi salam kenal dari Bapak dan Bu Irma bagi 10 IPS 2 dan 10 IPS 6. Ya, 2, 3, 4 itu mungkin belajar sama Bapak dan perkenalkan juga ini Ibu Irma. Kita akan belajar bareng-bareng ya. Sambil nunggu, ini alhamdulillah peserta yang hadir udah 140, luar biasa. Untuk presensi nanti ada di Google Classroom ya. Jadi untuk 10 MIPA 1 sampai IPS 4 itu semuanya presensinya ada di GCR. Suara Bapak terdengar jelas nggak? Terdengar, Bapak. Iya. Alhamdulillah. Ayo dibuka kameranya tuh kata Bu Irma. Jadi akan kecuali yang izin atau ada kendala baru boleh Bapak anggap sebagai keringanan. Kecuali kalau yang memang bisa tapi tidak di-on-kan kameranya. Ini sambil Ibu juga di absen kalian ya. Yang apa namanya? Kelas B mana aja nih? Belum masuk. Yuk. Bapak sudah rekam dari semenjak awal, jadi nanti akan dicek lagi siapa yang beneran tidak ikut dan belum. Bagi yang tidak bisa ikut, nanti boleh ada kabar dulu kepada Ibu atau Bapak. Ya. Nanti oke, agar nanti bisa direkap ya presensinya. Karena waktu sudah menunjukkan 7.50, kita mulai saja. Bapak meminta kepada salah satu siswa untuk memimpin pembelajaran kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan bagi yang berkenan ada? Coba Bapak tunjuk. Pandu. Silakan Pandu, boleh memimpin doa kali ini. Ya, sebelum dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Pandu, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai nanti selesai bisa berjalan dengan lancar. Bapak harap bagi yang baru datang silakan diaktifkan mode kameranya
Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai kepada materi. Apakah semuanya bisa melihat dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Jadi materi kita kali ini adalah tentang apa? Masih ingat judulnya? Menjaga kehormatan diri dengan menghindari pergaulan bebas dan zina. Sebenarnya fokus Saya ujung iringan sekarang kelas. sebenarnya materi kita kali ini berkaitan dengan ayat. Ada 2 ayat, tapi kita akan bahas tafsirannya, kita akan bahas terlebih dahulu, dan ini merupakan kesimpulan ya, karena kita sudah belajar beberapa pertemuan sebelumnya dan kita alhamdulillah bisa berjumpa di pertemuan Zoom yang akan membahas mengenai kehormatan diri, menjaga kehormatan diri dengan menghindari pergaulan bebas dan zina. Silakan kalau nanti ada kendala, misalkan Pak gambarnya atau tampilannya tidak terlihat atau suaranya tidak jelas, mohon bisa diinterupsi saja agar Bapak agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau ada kendala, tolong diingatkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, sobat dilihat, jadi nanti sebenarnya kalian harus bisa membaca, dan kita sudah mempelajarinya di pertemuan awal tentang Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur. Jadi ada 2 surat pokok yang jadi bahasan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahasnya, tujuannya adalah saya harus berperilaku sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32, yaitu menerapkan sikap menjauhi pergaulan bebas dan menerapkan sikap menjauhi perbuatan zina. Jadi ada dua tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan, dan pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kehormatan? Apakah semua orang ini terhormat? Barangkali Bapak mau meminta beberapa pendapat. Barangkali saya mau meminta beberapa pendapat. Bapak, ada yang tahu apa itu kehormatan? Coba nanti di raise hand, Bapak akan persilakan untuk menjelaskan apa itu kehormatan. Bentar. Seperti nih. Habis. Kita mah ngapain pacar? Kita mah jomblo. Ini pacar Arkan nih. Pacar Adi. Pacar Arkan nih. Assalamualaikum. Mohon di mute mic-nya. Apakah sudah kembali normal? Sudah, Pak. Oke, ada 2 yang mengangkat tangan, silahkan Indra dan Lutfi. Apa yang dimaksud dengan kehormatan menurut Indra dan Lutfi? Siapa dulu? Ini
Ini siapa dulu teh? Indra dulu. Ini aku dulu, Pak. Ya, silakan Indra. Oke. Itu menurut aku kehormatan adalah itu tidak merusak status keluarga diri sendiri atau lain-lain, atau dalam arti lain tidak merusak harga diri, Pak, mungkin. Oke, bagus ya. Jadi tidak merusak harga diri, dan memang Bapak setuju bahwa salah satu bentuk menjaga kehormatan itu jadi agar tidak merusak harga diri. Oke, terima kasih Indra. Bagaimana menurut Lutfi, apa yang dimaksud kehormatan? Menurut saya menjaga etika sama menjaga status juga sebenarnya sih. Apa sih status sama ya bagian besar masuk gitu, menjaga etika untuk memperbaiki, menjaga statusnya supaya Oke, bagus. Benar, setuju juga Bapak. Jadi lengkapnya adalah menurut Lutfi menjaga etika ya. Benar. Ketika kita menjaga etika juga, maka harga diri kita akan terjaga. Sehingga kalau bisa disimpulkan, menjaga kehormatan itu adalah menjaga etika agar harga diri kita tetap oleh masyarakat, dan kalau oleh masyarakat tetap diakui sebagai orang yang memiliki kredibel. Kredibel itu bisa dipercayai ya. Jadi kita harus bisa menjaga kehormatan kita, yakni menjaga harga diri kita. Bukan harga diri kita ditinggikan, tetapi tadi etikanya harus bagus ya. Terima kasih untuk Lutfi dan Indra. Kita lanjut ya. Jadi kesimpulannya, kehormatan itu kehormatan itu adalah etika untuk menjaga diri agar masyarakat mohon maaf patah-patah ya. Agar masyarakat bisa menganggap kita sebagai orang yang bisa dipercaya. Patah-patah ya, karena Bapak di sini pakai WiFi, jadi kayaknya jaringannya tidak stabil. Mohon maaf kalau memang patah-patah. Apakah semuanya mengalami kendala atau melihat Bapak penjelasan Bapak itu tidak lancar atau tidak stabil dan patah-patah? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, berapa? Tidak terlalu. Ya, Pak. Tadi. Tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Oke, mudah. Nanti karena Bapak sudah merekam ini, jadi nanti silakan bagi yang belum memahami materinya, nanti silakan dilihat aja tayangannya, atau mungkin Bapak akan upload ke YouTube sekarang. Tapi karena ini bukan laptop Bapak, jadi tidak bisa memakai akun Bapak. Nanti sajalah rekamannya akan Bapak kirim ke YouTube, sehingga untuk materi bisa dilihat kembali ketika belum jelas di YouTube ya. Kita lanjut saja ke slide yang berikutnya. Nah, jadi kehormatan itu adalah suatu kondisi di mana manusia harus sangat dihargai atau dijunjung tinggi oleh kolega-kolega. Tadi harga dirinya ingin dijunjung tinggi. Jadi ketika kita harus menjaga etika juga. Kemudian kita akan karena kemarin kita juga sudah membahas mengenai tajwid. Nah, kita juga akan sedikit membahas tentang arti dari ayat ini. Nah, artinya adalah surat Al-Isra ini bisa dilihat, ini arti pertama ya. La taqrabu, dan janganlah kalian dekati. Az-zina, zina. Ingat, zina. Ada yang juga menulisnya zina, belakangnya pakai H. Kalau zina artinya itu perhiasan. Kalau zina artinya adalah perbuatan keji atau hubungan di luar suami istri yang sah. Innahu, sesungguhnya zina itu apa?
kana fahisyatan, perbuatan keji, wasa asabila, dan jalan yang Bapak bulat atau lingkari di sini bahwa yang namanya ayat ini itu lebih ke fahsya. Fahsya itu adalah segala bentuk durhaka atau maksiat kepada Allah yang selaras dengan naluri manusia. Jadi segala sumber masalah itu ada dua, yakni fahsya dan munkar. Makanya ketika kita membahas sholat itu menghilangkan fahsya dan munkar. Fahsya itu apa? Fahisyah itu apa? Perbuatan keji yang dari nafsu diri sendiri. Nah, zina ini munculnya bisa dari diri sendiri atau bisa juga dari luar. Tapi termasuk ke dalam perbuatan durhaka karena dia tidak selaras dengan perintah Allah alias bermaksiat. Oleh karena itu, jangan mendekati zina karena zina ini dimurkai oleh Allah. Kemudian setelah dimurkai, wasa asabila, ini jalannya yang sangat buruk alias Allah tidak menyukai jalan orang-orang yang berzina. Makanya zina itu nanti kita akan bahas dampaknya dan cara untuk menghilangkan efek-efek kecanduan dari yang berhubungan dengan zina, misalkan nonton atau hal-hal yang lainnya. Kemudian ayat ini diturunkan suaranya ini tuh Pak jaringannya. Mohon maaf, sedang ada perbaikan dulu, jadi Bapak harap bisa memaklumi. Mohon untuk tunggu ya. Sekarang apakah sudah lancar jaringannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi ada kendala karena wifi-nya tidak berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan. Ayat ini diturunkan, kita akan membahas tafsirnya, tetapi untuk membahas tafsirnya perlu diketahui dulu ayat ini diturunkan kenapa sih? Nah, ayat ini diturunkan kepada seorang ketika gini. Jadi ada seorang laki-laki, rojulun itu lelaki. Kalau satu laki-laki, kalau banyak laki-laki ar-rijalu. Ketika saat itu ada seorang laki-laki bertanya pada sahabat, "Hei, para sahabat, di manakah Rasul?" Para sahabat, "Ada apa kamu nanya-nanya Rasul?" "Saya mau masuk Islam, tapi saya ini mohon maaf tidak bisa untuk mempunyai satu istri." Mohon maaf ya, ini beneran hadisnya. "Saya ini ingin mempunyai istri lebih dari satu. Apakah saya boleh, karena Islam jadi saya mau masuk Islam tapi saya boleh berzina, saya boleh mempunyai lebih banyak istri, apakah boleh?" Kata para sahabat, "Apa-apa nih, Islam tidak menerima hal yang seperti itu. Islam sangat tegas dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat." Akhirnya gimana? "Kamu jangan menemui Rasul." Oleh para sahabat, laki-laki ini
dihalang-halangi untuk bertemu dengan Rasul. Lalu Rasul pun melihat dari kejauhan ada kerumunan, dan akhirnya Rasul pun bertanya kepada sahabat tersebut, ada apa ini? Ini ya Rasul, ada seorang laki-laki yang mau masuk Islam, tapi dia punya syarat, dia mau masuk Islam asalkan boleh tetap zina. Kata laki-laki tersebut, iya ya Rasul, izinkan saya untuk tetap berzina, karena mohon maaf, orang Arab pada saat itu masih banyak yang, dan mungkin sampai sekarang juga masih memiliki hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol. Akhirnya Rasul ini pintar. Rasul ini pintar mencuci otak, ya, kalau bahasa agak kasarnya mencuci otak. Tadi laki-laki tersebut memaksa, pokoknya saya mau masuk Islam, tapi dipersilahkan untuk zina dan mempunyai istri lebih dari 4. Akhirnya gimana? Akhirnya kata Rasul, sini kita berbicara. Apakah kamu rela ibumu dizinahi oleh orang lain? Laki-laki ini menjawab, orang macam apa yang mau menzinahi? Orang macam apa yang rela ibunya dizinahi? Rasul pun bertanya kembali, apakah istrimu rela dizinahi oleh orang lain? Laki-laki ini menjawab, kalau ada yang menzinai istri saya akan membunuhnya. Terus Rasul pun bertanya sampai, apakah anakmu rela dizinai? Apakah adikmu, kakakmu, bibimu, saudaramu, sepupu, dan semua keluarganya disebutkan? Akhirnya laki-laki itu berubah pikiran. Ya Rasul, ternyata orang yang berzina itu sungguh dibenci orang lain. Sehingga saya izin masuk Islam ya Rasul, dan saya akan menjauhi zina. Akhirnya gara-gara percakapan ini turunlah ayat, jadi wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jadi turunnya ayat ini ketika ada seorang laki-laki yang mau masuk Islam tapi dia memiliki sebuah syarat agar dia dipersilahkan untuk berzina. Kemudian karena Rasul ini pintar untuk mengubah pemikiran orang lain, kalau bahasa kasarnya mencuci otak, artian yang positif, maka Rasul pun berhasil mempengaruhi orang tersebut, dan akhirnya orang tersebut memasuki agama Islam. Jadi itu salah satu turunnya ayat tersebut, dan memang ayat tersebut menjelaskan agar kita tidak boleh mendekati perbuatan zina. Kemudian ayat yang kedua ini adalah surat An-Nur. Kalau tadi orang yang mau mendekati zina saja tidak boleh. Nah, kalau orang yang sudah terlanjur zina bagaimana? Nah, di sini ada penjelasan hukumnya. Az-zaniyatu waz-zani. Mohon maaf ya, di sini dijelaskannya perempuan pezina dulu, baru laki-laki. Ini dibahas di banyak tafsir. Kenapa perempuan dulu, baru laki-laki? Ada perbedaan pendapat, nanti silahkan kalian cari sumbernya saja. Bapak ingin membuat kalian bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Kenapa perempuan dulu, baru laki-laki? Silahkan, nanti bisa didiskusikan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka deraklah, jalid. Jalid itu derak atau cambuk. Kalau yang tidak tahu derak itu cambuk. Kulla wahidin minhuma. Orang yang berzina itu harus dicambuk mi'ata jaldah, 100 deraan. Wala ta'khudh bihima ra'fatun fi dinillah. Ya, jadi ini sambil mempelajari cara bacanya juga. Wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kalian mengambil bihima pada keduanya ra'fatun, belas kasihan dalam agama Allah. Ah ya Rasul, ini mah orangnya tuh cantik, ini mah orangnya ganteng, dan dicambuknya 10 aja ya, nggak bisa. Jangan mengambil belas kasihan ya Rasul, iya mah terus bayar 10 juta, jadi dendana tadi udah sama uang, oh nggak bisa. Jadi jangan mengambil belas kasihan. In kuntum tu'minuna billah. Jika kalian memang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah kalian menyaksikan azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Siksaan dari untuk keduanya segolongan minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Jadi siksaan dan cambukan ini juga harus diperlihatkan di depan umum. Jangan cuman oleh misalkan yang cambuk sama Pak RT terus disiksa oleh
oleh Pak RT misalkan ya, sama orang yang mencambuknya, maka itu itu menyalahi aturan karena harus diperlihatkan dan dipertontonkan disaksikan oleh orang yang beriman. Karena sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang mau mendekati zina. Jadi tadi ayat surat Al-Isra ayat yang sebelumnya kita membahas mengenai jangan mendekati zina. Kalau surat An-Nur ini kita masih ingat bahwa barusan menjelaskan tentang jangan melakukan zina, dan zina yang sudah dilakukan maka akan dihukum dengan 100 cambukan bagi orang yang dua-duanya belum menikah. Kalau yang sudah menikah nanti masuknya kepada orang-orang yang zina muhson, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Ada yang juga bilang rajam, silahkan, mungkin ada perbedaan bahasa, tetapi istilahnya rajam itu adalah dilempar dengan batu dan dikubur setengah badannya. Ada yang bilang cuma kepalanya doang yang disisakan, jadi misalkan segini badannya disisakan, kepalanya disisakan, kemudian dilempari dengan batu oleh orang-orang yang beriman. Sampai kapan, Pak? Sampai dia meninggal. Kejamkah? Nah, ingat bahwa tidak ada ampunan bagi orang-orang yang tidak ada belas kasihan bagi mereka yang beriman ketika menegakkan agama Allah. Fahimtum? Jadi kalau Bapak bilang fahimtum, kalian jawabnya fahimna. Fahimtum? Fahimna. Nah. Jadi ini 2 ayat pertama. Nah, kita akan bahas beberapa hal yang berbau mendekati zina. Berarti 3 kelas. Berarti 100 lebihnya padahal. Ini cuma hadir. Nah, kita akan bahas mengenai hal-hal yang apakah suara bising ini mengganggu tidak? Tidak, Pak. Tidak ya? Masih terdengar jelas suara Bapak? Enggak, Pak. Kedengaran. Bapak saya tidak putus. Tapi kita lanjutkan saja. Nah, kalau kalian tolong ada yang bisa menjelaskan dari tulisan ini, kecanduan adalah ketergantungan psikologis yang abnormal pada bidang tertentu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu arti kecanduan, pengertian kecanduan ini. Pak, saya mau coba, Pak. Sok, silakan. Oh, coba di raise hand-nya, Bapak tidak terlihat siapa yang sedang. Oh iya. Saya sudah raise hand. Terima kasih. Silakan Yudhistira. Apa yang bisa dijelaskan oleh? Jadi kecanduan itu melakukan suatu hal yang keterusan gitu loh, Pak. Terus agak susah untuk dihilangkan. Misalnya kayak kecanduan game, kecanduan rokok, kecanduan narkoba dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu sih, Pak. Jadi ya kayak keterusan gitu loh. Jadi melakukan hal terus keterusan, terus susah untuk dihilangkan kebiasaan tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Yudhistira. Oh ya, Bapak setuju bahwa memang kecanduan itu adalah kita cenderung ketergantungan terhadap sesuatu ya. Dan mohon maaf Bapak Nah, apakah candu ini sesuatu yang negatif atau positif? Barangkali ada yang bisa menjelaskan selain yang tadi sudah berbicara, silakan. Selain yang tadi, silakan bisa menjelaskan apakah candu ini negatif atau positif? Negatif, Pak. Oke, tergantung, Pak. Positif juga ada, Pak. Siapa yang barusan mau menjelaskan bersama argumennya ya? Jadi kita belajar untuk menjelaskan sesuatu bersama argumennya.
Tergantung kecanduannya, Pak. Kalau misalkan kecanduannya hal-hal yang positif seperti membaca buku atau hal-hal lain yang positif, ya berarti kecanduan yang positif. Kalau misalkan sebaliknya kecanduan hal-hal yang akan negatif, misalnya obat-obat terlarang atau hal semacamnya, berarti kecanduan negatif. Iya, kecanduannya kecanduan negatif. Jadi kalau menurut yang barusan itu Salwa ya? Iya, Pak. Jadi yang barusan itu menjelaskan kalau menurut Salwa bahwa candu itu bisa berarti negatif, bisa berarti positif. Kalau negatif berarti ke hal-hal yang negatif. Kalau positif berarti ke hal-hal yang positif begitu ya. Mungkin ada yang lain kayak bentar. Bapak mau lihat chat? Ada yang mau ini? Dinda, Pak. Silakan. Yang mau silakan Dinda. Kecanduan tergantung komposisinya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kecanduan tergantung komposisinya. Komposisinya itu berarti tadi masih setuju ya dengan yang namanya hal yang negatif atau positif. Kalau positif berarti setuju dengan hal yang positif gitu. Nah, ternyata bisa kita belajar. Oke, silakan Sulis. Barusan mengangkat tangan, ada yang mau ditambahkan, Sulis? Tidak ada? Nah, bagus, Bapak juga mengapresiasi dari pendapat Dinda dan Salwa bahwa candu itu bisa berarti negatif atau bisa berarti positif. Tapi kita satu suarakan dulu ya. Kita bisa lihat bahwa candu itu adalah ketergantungan psikologis yang abnormal pada bidang tertentu. Abnormal. Berarti ada sesuatu yang salah alias tidak normal. Sehingga candu ini identik dengan sesuatu yang negatif. Bisa dengan positif. Nah, contohnya apa? Mohon maaf, misalkan orang-orang yang nonton video box skip ya. Di sana Bapak contohkan sebagai di sana. Nah, ini normal atau tidak? Sebenarnya tidak normal karena ketergantungannya jadi terhadap bidang tertentunya abnormal. Oleh karena itu, candu itu sebenarnya tidak positif untuk secara umum, tapi nanti akan ada beberapa pendapat lagi yang menyatakan bahwa candu itu adalah positif, tapi dalam hal misalkan, saya kecanduan bidang baca, jadi intinya betul, intinya lebih ke negatifnya kalau candu itu. Kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, contohnya, apakah kalian kecanduan sama smartphone? Kenapa Bapak bahas mengenai pergaulan bebas ini tentang smartphone, candu? Karena untuk saat ini pergaulan bebas kita mungkin terbatasi dengan kita diam di rumah. Sehingga pergaulan bebas kita dalam pikiran. Kita candu sama smartphone, kita candu sama mohon maaf tadi nonton, kita candu sama ngegosip. Kalau ngegosip entah itu candu yang bagus atau candu yang tidak, tapi kalian juga bisa menilai sendiri. Tapi kalian merasa tidak kalau kalian ini kecanduan sama smartphone? Nah, apakah ini sesuatu yang positif atau negatif? Negatif. Negatif ya? Negatif ya? Kalau candunya sama smartphone, karena tadi ketergantungan, alias kalau dia tidak misalkan ini, kalau dia tidak memegang HP sebentar saja, maka dia akan merasa resah. Kita kasih contoh dulu. Dulu ada sebuah penelitian yang dicontohkan kepada tikus. Tikus ini dia ditempatkan di sebuah kota kecil,
dan dia cuma dikasih makanan. Kemudian dia dikasih di seberangnya lagi jalur masuk kota kecil juga untuk dikasih, mohon maaf, dikasih, bentar, Bapak terdistrik terus. Untuk dikasih narkoba. Apakah yang dilakukan tikus tersebut? Ternyata tikus tersebut memakan narkoba. Sehingga dia ketergantungan. Bahkan ketika dia tidak dikasih narkoba, tikus tersebut akhirnya mulai seperti yang resah. Keliling-keliling kotak tersebut, kemudian dia menggigil. Akhirnya peneliti tersebut terus memberikan narkoba. Suatu waktu peneliti selanjutnya melakukan menempatkan tikus tersebut di tempat yang luas dan diberikan pasangan. Apa yang terjadi? Tikus tersebut ketika dikasih narkoba kembali setelah beberapa waktu, dia tidak memakan narkoba tersebut. Padahal tadinya ketika tikus tersebut dikasih narkoba, wah dia sangat senang. Kemudian ketika tidak dikasih narkoba, dia menjadi gelisah dan keliling-keliling. Tapi ketika dia ditempatkan di tempat yang luas dan dikasih pasangan dan diberikan makanan-makanan yang lain, ternyata tikus tersebut tidak menyukai narkoba. Mohon maaf, tolong di mute bagian mic-nya masih. Maaf, ini barusan tikus tersebut jadi tidak memiliki hasrat untuk memakan narkoba. Karena apa? Karena tikus tersebut bahagia dengan lingkungannya yang baru. Kesimpulannya, tikus tersebut, mohon maaf ya, Bapak agak terganggu di sini, jadi pemikirannya agak kemana-mana. Jadi tikus tersebut bisa berubah ketergantungannya, kecanduannya terhadap narkoba ketika dia memiliki sesuatu yang lain yang membuatnya bahagia. Nih, ini penjelasan psikologis kenapa orang-orang atau anak kecil sekarang candu terhadap smartphone. Karena anak kecil itu butuh bahagia. Dia butuh ngobrol sama orang tuanya, dia butuh main sama orang tuanya, dia butuh keliling-keliling rumahnya bersama teman-temannya. Tapi karena orang tuanya malas, tapi karena keluarganya malas, karena teman-temannya juga sama malas, akhirnya gimana? Dia dikasih HP. Sehingga dia sebenarnya sedang menderita, dan agar dia bahagia, mengalihkan kebahagiaannya itu lewat smartphone. Ngapain main? Saya mau udah bahagia main HP. Ngapain saya keluar? Saya mau udah bahagia sama HP. Di HP sekarang kan sudah bisa main game. Dia bahagia, kebahagiaan yang sementara dengan HP. Ya. Akhirnya semuanya kecanduan sama smartphone. Sebenarnya bagus enggak? Kalau smartphone itu bagus karena namanya juga smartphone. HP yang pintar, harusnya buat kita pintar. Tetapi kalau sudah sampai candu, itu sudah termasuk kepada pergaulan bebas yang tidak disarankan. Karena biasanya anak-anak sekarang pintar, Bapak yakin kalian bisa mengeksplor seluruhnya di YouTube sekarang, bisa mengeksplor seluruhnya di TikTok. TikTok bagus. Bapak juga mengikuti perkembangan zaman, Bapak juga melihat tontonan TikTok, tapi TikTok itu tergantung algoritmanya. Kalau kalian sering nontonnya video editing, kalau kalian sering nontonnya video tentang tutorial, maka yang akan muncul di beranda adalah tutorial dan video editing. Tapi kalau yang ditontonnya, mohon maaf, video joget-joget, video tentang sindir-sindir, video yang berbau-bau hal-hal negatif, yang muncul akan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, jangan sampai smartphone ini membuat kalian candu. Kalian harus mencari kebahagiaan sendiri. Akhirnya, tips dari Bapak adalah, satu, kalian harus berbahagia. Kalau kalian kecanduan sama smartphone, ini tanda bahwa kalian tidak bahagia. Kalian dipinjem HP-nya sama mama. Sini, nak, HP-nya Bapak ambil, HP-nya mama ambil seminggu. Terus kalian, mama kok gitu? Berarti kalian ada sebuah tanda-tanda bahwa kalian sebenarnya tidak bahagia. Ingat ya, bahwa kita ini ada di alam yang sesungguhnya. Kita bukan di manusia handphone. Kita berkomunikasi secara langsung.
Kemudian temukan hobi dan penghasilan. Pak, saya mah sukanya melukis. Tekuni hal tersebut ya sampai kalian menjadikan hal tersebut hobi. Pak, saya mah sukanya Hot Wheels. Silahkan, tekuni hal tersebut Hot Wheels. Pak, saya mah sukanya main sepak bola. Silahkan. Bahkan kalau orang udah menekuni sesuatu sampai profesional, kalian tahu kan Ronaldo itu sangat mencintai sepak bola, penghasilannya per jam itu 1 juta. Per detik 1 juta. Jadi kalau kalian sudah menemukan hobi, maka bisa menemukan hobi yang kalian geluti dengan terus-menerus akan menjadi penghasilan. Dan terakhir, serius menggeluti. Tidak harus kaya dan profesional. Jadi kalian nggak harus, Pak, saya mah sukanya melukis, pengen cari uang dari melukis. Nggak harus selalu. Kalian mungkin bisa jadi cari pekerjaan tertentu, kemudian melukis hanya sebagai hobi untuk menghilangkan candu. Jadi solusinya apa? Bahagia. Kalau kalian masih kecanduan handphone, masih kecanduan nonton, masih kecanduan perbuatan-perbuatan yang kepada zina, misalkan mohon maaf ya, hal-hal yang berbau seks itu tidak disarankan. Jadi kalian harus mencari sesuatu yang menjadi hobi kalian. Temukan hobi kalian, serius menggeluti, tidak harus sampai kaya dan profesional, tapi insya Allah kalau kalian benar-benar menggeluti hobi kalian, insya Allah akan mendapatkan penghasilan. Sekarang kan nulis di YouTube, nulis di Wattpad, nulis di artikel, kalian kan bisa mendapatkan penghasilan. Kalau nulis di Facebook, kalau nulis di IG, nulis sesuatu yang tidak bermanfaat kan sangat disayangkan. Jadi Bapak harapkan hobinya itu hobi yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah hikmah dari nanti ini kita simpulan saja. Silakan, barangkali ada waktu 17 menit untuk bisa berdiskusi. Barangkali ada yang mau bertanya dari penjelasan Bapak kali ini. Ada? Kalau yang mau bertanya silakan raise hand. Kalau di chat Bapak sering tidak terbaca. Semuanya berarti sudah paham, atau barangkali hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan pergaulan bebas boleh, tentang Indra. Silakan Indra. Alhamdulillah Indra. Pak mau nanya, Pak, kan ini sekarang kan sekarang kondisinya pandemi ya. Jadi orang kebanyakannya di rumah dan sering kayak pakai HP atau komputer, laptop atau begitu. Jadi kecanduan terus. Jadi biar nggak kecanduan, misalnya kata Bapak kan kayak nggak pakai HP seminggu atau apa gitu ya. Kalau kan di rumah di pandemi kan jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ngapain aja Pak? Kalau kan orang juga ada yang bosan gitu. Terima kasih Pak. Bapak tampung aja dulu pertanyaannya. Siapa barusan satu langsung. Barusan siapa? Sama pertanyaannya. Sekar ya. Bapak kasih dulu Sekar untuk bertanya. Sama Pak, pertanyaannya sama yang tadi. Sama. Ya. Sama. Oke. Kebetulan ya. Jadi satu pertanyaan untuk dua dan untuk semuanya. Kalau semuanya sekarang cenderung kalau sekarang semuanya sekarang kan belajar di rumah, terus menggunakan handphone dan menggunakan laptop. Judulnya kan juga belajar, judulnya juga
menggunakan pembelajaran jarak jauh alias dalam jaringan, maka itu tidak bisa disebut sebagai candu. Apakah kalian, wah saya suka nih membuka ini nggak akan jadi candu, karena yang dinamakan candu itu adalah negatif. Karena ini positif, maka ini namanya juga belajar. Nah, supaya kalian kalian kan nggak mungkin ya 1 minggu nggak pegang HP, wajib terus ya. Dari Senin sampai ke hari Jumat itu harus pegang HP terus. Kalau yang laptop berarti laptop ya. Bagaimana supaya tidak candu? Sebelum tidur, setelah bangun tidur, kalian tidak boleh memegang HP. Jadi usahakan 2 jam sebelum tidur, kalian jangan pegang hal-hal yang berbau digital. Karena otak kita itu akan terbiasa sebelum tidur itu, saya lihat TikTok dulu deh 5 menit. Saya lihat IG dulu deh 5 menit. Awalnya 5 menit, pasti lihat toko udah 2 jam. Itu yang namanya candu. Jadi untuk saat ini akan ditoleransi untuk kan belajarnya cuma dari pagi sampai jam 12 atau zuhur. Berarti kalian fokusnya saja dari pagi sampai zuhur memegang HP. Nah, sisanya apa? Lakukan hal-hal yang berbau alam nyata. Misalkan ngobrol sama orang tua. Jangan sama orang tuanya pegang HP. Nanti ngobrolnya 5 menit, sama HP-nya 1 jam. Jadi gitu ya. Usahakan, kan mungkin 24 jam dalam seminggu ini pakai HP terus. Meskipun pembelajaran online, pasti kalian ya maksimal sampai sore. Sore kalian tidak boleh pegang HP. Biasanya harusnya kayak gitu. Kecuali kalau ada info-info penting, dicek aja doang ya. Terus gimana dong biar tidak kecanduan lagi? Kalian baca buku. Pak, baca buku. Males. Baca komik? Pak, baca komik. Kalau gitu, baca apapun yang membuat kalian terhindar dari HP. Pada baca lagi di HP, matikan datanya. Hapus aplikasi-aplikasi hapus notifikasinya. Usahakan seperti itu. Jadi sebenarnya solusinya adalah kalian temukan hobi kalian yang mempunyai aura-aura positif. Tadi membaca, Pak saya suka menggambar nih. Oke, belajar dari jam 7 atau belajar dari jam 6 sampai jam sore mungkin. Kalian bisa di sela-selanya kan ada waktu istirahat, kalian bisa melukis dulu, nggak usah mau mainin HP. Pak saya sukanya membuat video TikTok. Bingung kalau itu ya. Tapi boleh kalau video TikToknya yang positif. Karena Bapak juga pengguna TikTok, jadi tapi penggunanya kepada hal-hal yang positif. Jadi silakan, Bapak sangat setuju kalian menggunakan TikTok, apalagi membuat video-video tutorial, silakan, karena itu hobi. Bahkan dari TikTok kita bisa berpenghasilan kan. Jadi kalau yang namanya candu itu kepada hal yang negatif. Ingat ya, sesudah tidur jangan buka HP. Bukanya Quran kalau bisa. Kalau enggak, sholat. Kalau susah Pak, saya mau channel Rajina Usuman, enggak apa-apa. Pas kalian mau aja dulu aja. Karena ibadah itu tidak perlu ikhlas. Yang penting ibadah itu yang diawali dengan pembiasaan aja dulu. Karena nanti kalau sudah biasa akan ikhlas sendiri ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Jadi kalau untuk yang mau tidak tercandu sama HP, sama smartphone, sebelum dan sesudah tidur jangan buka HP. Tapi itu sulit ya. Terima kasih untuk Sekar dan Sekar, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Karena kita kan kebanyakan udah dibebasin dalam penggunaan gadget, Pak. Dan banyak hal-hal negatif di dunia maya yang seharusnya belum kita boleh lihat gitu. Nah, itu kan menutup kemungkinan kita untuk menghindarin hal-hal negatif kayak gitu. Itu cara menghindarinya gimana ya, Pak? Apalagi yang udah kecanduan gitu. Kalau ya sama-sama. Jadi ini mohon maaf ya, Bapak agak berisik di sini. Jadi Bapak menangkapnya apakah udah terlanjur? Ya, jika sudah terlanjur,
Terus bagaimana agar kita tidak bisa menghilangkannya? Karena ini judulnya pergaulan bebas dan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan pergaulan bebas di sini, zina di sini jangan diartikan sebagai hubungan suami istri saja, tapi hubungan yang membuat kalian candu itu juga termasuk zina dalam beberapa tafsir. Jadi kita akan buka lebih luas lagi mengenai pergaulan bebas dan zina ini ya. Nah, salah satunya Pak, saya udah terlanjur gimana nih? Kalau udah terlanjur, berarti tadi kasusnya sama kayak si tikus. Dia terkungkung dalam ruangan yang kecil terus. Ketika dia dikasih narkoba, ya sudah, yang dia dapatkan narkoba. Mau tidak mau, dia sebenarnya candu dengan terpaksa. Tadi Bapak jelaskan juga, ketika dia keluar dari ruangan yang kecil tersebut, dan dia mendapatkan pasangan, alias mendapatkan kebahagiaannya yang lain, maka dia telah berhasil keluar dari zona nyamannya untuk menikmati narkoba. Maka saat ini kalau kalian kecanduan sama handphone, barangkali kalian di rumah terus, sekali-kali keluar atau di halaman ngobrol sama tetangga. Kan tidak dilarang kalau ngobrol sama tetangga. Ngobrolnya lewat HP, Mas. Gimana Pak? Saya kalau ngobrolnya lewat HP, lewat tetangga, tapi lewat HP boleh lah ya. Tapi kalau bisa kelihatan wajahnya gitu. Di depan rumah, di seberang-seberang, kalian ngobrol. Tapi jangan ketemuan, ngobrolnya lewat HP, silakan. Setidaknya kalian keluar dari ruangan. Nah, misalkan kayak Indra kan juga di depan rumah ya. Ya, Indra di depan rumah kan? Tuh. Nah, itu lebih bagus daripada kalian di kamar terus. Kalian jadi yang dicari bahagianya itu apa? Ya HP. Kalian yang membuat bahagianya apa? Ya HP. Jadi kalau kalian udah terlanjur, kalian bergerak dari zona nyaman kalian, keluar dari tempat itu, tapi jangan sering. Misalkan ya sesekali itu. Saya emang bosen di kamar terus belajar. Cari ya tuh belajarnya di wah banyak yang rising ya. Banyak mungkin Bapak jawab dulu pertanyaan nantinya. Nanti kalau yang mau masih bertanya mungkin nanti satu pertanyaan lagi atau nanti di grup WA aja atau di GC. Nanti kalau kalian masih tercandui oleh sesuatu, silakan kalian keluar dari zona nyaman, hapus aplikasi yang membuat kalian candu, hapus hal-hal yang membuat kalian candu, temukan sesuatu yang lain. Misalkan Pak, saya kecanduan sama nonton hal-hal yang tidak penting. Pak, saya nonton Korea, boleh nggak? Silahkan. Tapi ingat, ada batasan buat jadwal. Cuma nonton 1 episode seminggu. Oh, nggak bisa Pak kayak gitu. Maksimal atau 1 minggu ketiga. Gak bisa juga, silahkan nontonnya bareng-bareng di TV keluarga. Insya Allah kalian bisa sambil jadi ada ngobrolnya sama keluarga. Jadi kalau mau jangan nonton sendiri. Tadi nonton minimal kalau misalkan suka nonton film Korea, drama Korea, silahkan. Bapak tidak akan menghalang-halangi, tapi nontonnya sama keluarga. Biar apa? Biar ada komunikasi. Jadi usahakan kalian sering komunikasi sama keluarga, jangan sama HP terus. Bapak yakin kalian pasti dekat dengan keluarga, jangan hanya dekat melalui handphone saja. Mungkin jawaban Bapak tidak akan memuaskan kalian karena Bapak bukan pemuas. Jadi mohon maaf, barangkali jawabannya tidak akan puas karena Bapak senang sekali kalau kalian tidak puas dan mencari jawaban sendiri. Oke? Kita santai saja. Oke, tadi ada satu pertanyaan lagi karena masih ada waktu 5 menit lagi. Satu pertanyaan silakan dari siapa tadi teh yang udah raise hand? Ini Bapak lihat chat. Tadi Bapak lihat itu Sulis, kalau yang lainnya hadir. Bapak lihat cek. Pak, Ibu,
Aku sukanya nontonku menangis terus, jadinya kadangnya nggak bisa nonton bareng. Emang sinetron. Mohon maaf, Bapak nggak pernah nonton sinetron, jadi aku menangis itu sinetron, Bu? Indosiar. Indosiar. Oh iya, maaf. Di Indosiar ya, alhamdulillah. Jadi nggak bisa nonton bareng. Biasanya malah sukanya bareng-bareng loh. Bentar ya. Ini sukanya nonton Ku Menangis. Silahkan. Kalau mau nontonnya Ku Menangis juga silahkan. Selama memang masih dalam kan kalau Ku Menangis berarti dalam televisi atau mohon maaf itu siapa yang mic-nya belum di-mute? Indra. Oh Indra, sukanya Ku Menangis, jadi kadangnya nggak bisa nonton bareng. Gak apa-apa kalau itu, karena kalau Ku Menangis kan cuman sinetron yang pada jam-jam tertentu, tidak sampai 24 jam bisa diakses, kecuali kalau memang nontonnya di YouTube ya. Jadi nonton TV di YouTube. Itu silahkan. Jadi kalau nggak suka sama keluarga, cari hal-hal yang bisa membuat kalian bergabung dan ngobrol bersama keluarga. Kecuali gibah ya, dong ya gibah. Dilarang. Gibah, pergibahan, pergosipan dilarang. Kecuali ngegibahinnya yang bagus-bagus. Tapi kalau yang bagus bukan gibah. Fakta. Si itu mah kaset. Si itu mah gelis. Silakan. Si itu mah Obsesi sama kecanduan tuh. Obsesi sama kecanduan beda. Oh, terobsesi. Obsesi itu dari bahasa Inggris yang artinya hasrat yang berlebih-lebih. Tapi kalau obsesi masih ada hal-hal yang berbau positif. Coba silakan di search artinya obsesi itu apa? Obsession. Kita cari dulu artinya obsesi itu. Kita kan belajar yang benar. Jadi Bapak juga belum tahu arti obsesi. Menginginkan sesuatu. Ketertarikan pada suatu hal. Gitu Pak, kalau Sundanya mah. Oh, di sini dalam bahasa lainnya adalah tergoda. Jadi kalau bahasa yang namanya obsesi itu berarti tergoda oleh sesuatu. Kalau ini belum sampai kepada candu. Jadi tahap menuju candu. Kalau kalian terus terobsesi, maka kalian akan menjadi kecanduan. Jadi berbeda karena kita bisa mempelajarinya dengan kan sekarang bisa mempelajari obsesi, mempelajari sesuatu itu dari Google. Silakan. Terus mencapai terobsesi itu bisa mencapai, kalau ambisi itu boleh, tapi ambisius nggak boleh. Kalau obsesi boleh, kalau terlalu obsesi berarti nggak boleh. Karena waktunya habis, mohon maaf kepada yang mengangkat tangannya. Ya, Bapak mohon maaf sekali karena waktunya juga sudah habis dan Bapak menjelaskan ayat ini juga belum maksimal, tapi justru di sanalah karena kalian bisa belajar dengan lebih baik, dengan mencari sumber lebih baik. Bapak hanya merangsang kalian saja. Jadi hikmahnya dari pembelajaran kali ini adalah agar menjaga martabat kalian. Kalau kalian menghindari pergaulan bebas, kecanduan misalkan terhadap sesuatu, baik itu handphone, baik itu kecanduan terhadap hal-hal negatif yang lainnya, kalian bisa menjaga harga diri kalian. Kedua, ketika kalian kecanduan terhadap hal-hal yang berbau negatif, termasuk zina, mohon maaf, saya sering pacaran berlebihan, saya sering bahkan sampai seperti itu, atau misalkan teman saya ada yang pencinta, maka akan menjaga terhindar dari ketidakjelasan nasab alias keturunan. Dan kedua, selanjutnya hikmahnya adalah terhindar dari penyakit HIV/AIDS, dan terakhir menjadikan sebuah ibadah karena menghindari dosa-dosa itu adalah ibadah. Kemudian akan memberikan efek jera kepada orang lain ketika kita menerapkannya.
Jadi hikmahnya nanti silakan dibaca lebih jelas di buku karena Bapak udah jelaskan tentang hanya menjelaskan tentang tafsirnya saja. Terima kasih bagi yang sudah bertanya dan mohon maaf bagi para penanya yang luar biasa antusias. Tapi Bapak tidak sempat untuk menjelaskannya karena waktu kita yang sebentar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf juga waktunya sudah lebih 1 menit. Bagi yang mau bertanya, kita bahas lagi lebih lanjut di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Dan silakan isi presensi dengan Ibu screenshot kehadiran ini pakai screenshot. Oh ya, jadi isi saja absen presensinya tanpa harus screenshot ya. Kalau yang nanti sudah Bapak ini sudah Bapak. Ya, kalau bisa di screenshot aja sebagai bukti mengikuti pembelajaran. Pak, nanti saya tidak bisa ikut di ini ikut Zoom. Silakan nanti Bapak juga kasih kesempatan untuk nonton di YouTube, boleh bebas. Terima kasih semuanya, semoga sehat. Kita baca doa bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga sehat selalu, semoga berbahagia selalu, semoga tidak menjadi kecanduan terhadap sesuatu. Amin. Amin. Yang sudah. Amin. Amin. Ya, yang sudah silakan boleh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Boleh diisi Pak. Bye. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama. Have a good day. Bagus. Yuk. Beri guys, abadi sabubuk. Mantap Dian. Jaleka, kamu sepertinya sarap. Si Dian aya wae jelema.